ekspor pertalite. Berarti naik lagi dong. Naik lagi dong berarti. Nah, itu yang gua ngeri juga gitu Le. Oke, oh pertalite. Lah kan gua nggak pakai Pertamax. Iya, saat ini lo nggak pakai Pertamax. Tinggal nunggu waktu. Pertalite. Tinggal nunggu Pertalite. Pertalite langka aja. Karena kan semua orang sekarang lari pertalite. Iya. Contoh. Grab. Berapa banyak Grab atau Gojek, Shopee yang mereka seluruh aktivitasnya operasionalnya adalah bensin. Iya. Gitu loh. Iya. Dia dapat pendapatan dari pengiriman barang atau pengantar tujuan gitu ya, mengantarkan orang ke tujuan, udah dipotong sama aplikasi ya. Sudah dipotong aplikasi, dia udah dapat nih pas nih. Terus dia disuruh paksa beli Pertamax. Nggak makan, mau nggak mau dia harus beli pertalite. Iya, demand pertalite naik. Ya, supply and demand lah, itu mah rumus supply and demand. Iya. Itu umum banget sih. Akhirnya konsekuensinya langka, suatu hari cepat atau lambat pertalite pasti langka. Kecuali pemerintah memang punya cadangan yang besar untuk membackup dalam waktu 1-2 tahun sampai kondisi rupiah kembali normal. Kemungkinan bisa nggak kita punya cadangan yang besar? Tanya Bahlil lah. Bapak Bahlil. Gitu loh. Tapi gini aja. Beliau, Kanda, bilang begini, bahwa pertalite itu akan aman sampai akhir 2026. Oke. Statementnya, pastikan aja nanti. Kalau misalnya tiba-tiba naik, berarti peluang statusnya tidak Aman. Kenapa? Karena ya memang barangnya ada. Kondisinya naik tetap akan terjadi. Pertama, subsidinya habis karena programnya pemerintah kayak MBG, koperasi dan sebagainya. Kan uang kan pindah ke sana anggaran. Iya. Berarti subsidi dikurangin. Konsekuensinya Ya, berarti harganya dinaikin. ya naikin. Iya. Kedua, barangnya langka. Iya. Kalau barang langka mau gimana? Ya, subsidinya ada tapi barangnya nggak ada. Apa yang mau dipakai? Iya. Mau nggak mau naik juga tuh. Ya. Kayak barang langka. Ya. Demand banyak. Ya. Mantep juga. Gila puyeng ya. Pantesan ya dari tahun ke tahun tuh kita selalu naik harga. Masalahnya nilai inflasi kita itu nggak sebanding dengan pendapatan, Pak. Inflasi kita nggak sebanding. Nggak sebanding. Oke. Lu kerja di tahun 2020, UMR lu berapa? 2020 berarti 6 tahun yang lalu ya? Iya. 6 tahun yang lalu. Berapa ya? 8 ya? Oke. Perbandingannya dengan harga rumah berapa? Peningkatannya 100.000. per tahun itu range-nya antar 100 sampai 300. 1 sampai 300 juta. 300.000. 300.000. Peningkatan gaji di UMR itu naiknya range-nya antara 100 sampai 300. 300.000 ya. Sedangkan harga naiknya bisa 2-3 kali lipat. 2 kali. Iya. Nggak Kalau sebanding. gitu, gue coba ngitung-ngitung ya, like, buat taruh nih, sekarang UMR berapa sih? Aduh, gue udah lama banget ngitungin UMR. UMR berapa sih sekarang? Taruhlah 4 juta ya? Taruh 4 juta deh. 5 juta. Ya, di Bogor 5 juta. 5 juta ya? Sebelumnya kan 4,5 ya? 4,5 ya? Sebelumnya seingat gue 4,5. Dari 4,5 taruh sekarang 5 juta. 500.000 berarti berapa persen tuh? Ya. Nggak nyampe 10% ya? 500.000. 500.000 kalau 10%-nya dari 4,5 itu kan berarti Iya, 450 kan? 450. Ya taruhlah 10% lebih lah. 12, 11, tapi 10% 12 itu udah berapa tahun peningkatannya? Iya. Bukan 1 tahun 10% ya? Iya. Kan range itu kan, Iya. apa namanya, dari 4,5 sampai 5. Iya. Gue coba hitung-hitung, Jack. Harga, ya biasalah ya, kalau anak-anak kos kan telur, beras, segala macam, cabai, gitu kan. Itu gue coba hitung-hitung, itu naiknya bisa kena 15-20%. Secara hitungan, memang misalnya dari 3.000 jadi 7.000 misalnya gitu. Kan nggak kerasa ya? Nggak berasa lah gitu. Atau dari 3.000 jadi 5.000. Oh, tahu-tahu turun lagi 4,5, terus naik lagi 6.000, kayak gitulah. Memang nggak berasa.
Kalau dibandingkan dengan gaji kan, dari 4,5 jadi 5 Ya. juta gitu. Makanya perhitungan untuk membandingkan inflasi paling aman itu dengan properti. Paling aman dengan properti ya. Properti. Kita bandingin dengan Coba, properti ya. bandingin. Nyokap gue beli rumah tahun 2001. Oke, 2001. Oke. Harga rumah itu masih 15 juta. Wah. BPN. Harga rumah atau per meter tuh? Harga rumah. Harga rumahnya. Harga rumah. Gila. Harga rumah 15 juta. 15 juta. Di tempat yang sama, di tahun 2026, harga rumah kena 700 juta. Wih, mantap. Udah berkali-kali lipat tuh ya. Oke. Gua katakan kenapa paling aman, karena paling gampang untuk kita perlihatkan memang inflasi itu tinggi. Inflasi itu menyebabkan kita sulit untuk hidup layak. Hmm. Kenapa? Karena Gimana kebutuhan yang meningkat, pendapatannya Pendapatan yang pas-pasan. pas-pasan. Kan kita butuh layak. Betul, betul. Kita kan butuh layak. Makanya disebutnya UMR, upah minimum region atau UMP. Iya nggak? Jadi kan standarnya nanti diikutin Iya, dengan iya. kebutuhan minimum. Minimum. Karena kebutuhannya dia minimum, berarti mau nggak mau menyesuaikan. Menyesuaikan. Berarti dia hidup hanya untuk kebutuhan minimum. Hanya untuk makan sama operasional. Iya. Buat tempat tinggal yang sifatnya sekunder tersier bagaimana? Enggak. Oke, primer, ini kita bicara primer ya. Tiba-tiba kepotong salah satu keluarga lu sakit. Rumah sakit kena lagi. Makanya tuh. Ditambah lagi, gua katakan, memang nggak sehat. Semua aktualisasi ini dipotong pajak lagi. PPH 21, Iya. PPN, PPH, gitu loh. Semuanya kena pajak tuh. Iya. Sekarang yang mau hidup tenang, bagaimana? Ditambah tiba-tiba bensin Naik lagi. naik. Gaji nggak naik. Jadi kan pertanyaannya, oke, kalau misalnya lu gaji 5 juta, untuk dapat rumah harga 700 juta, Harus berapa tahun? harus berapa tahun? Kan kita pengen punya tempat tinggal. Salah satu kos terbesar kita kan adalah biaya tempat Iya. tinggal. Oke, ada orang gaji UMR di Jabodetabek, anggaplah 5 juta lah. Oke, 5 juta. 6 juta Oke, deh. anggaplah 5 juta. Kebutuhan makan, anggaplah 50.000 sehari. Berarti sebulan udah 1,5. Sisa 3,5 nih. Tempat tinggal 1 juta. Anggaplah 1 juta. Berarti udah kepotong 2,5. 2,5. Buat bensin, anggaplah 20.000. Berarti kena berapa? 600.000. 600.000. 600.000. Itu kalau per hari ya. Per hari. Makanya di-pressure lagi. Orang kelas menengah itu nggak pakai bensin, tapi pakai biaya transportasi umum. Umum. Karena relatif lebih murah lagi. Ya. Anggaplah naik kereta 5.000. Ya. Tapi kali 30 hari. Kali 2 tapi pulang pergi. Pulang Berarti pergi. 10.000. Kali 300.000. 300.000. Potong lagi. Gitu loh. Tiba-tiba ada biaya pendidikan. Kalau dia udah nikah, Dia udah berarti nikah, punya anak. punya Iya. anak, biaya pendidikan. Biaya pendidikannya. Jangan aneh, maka karena kemiskinan inilah, ini kan pas-pasan, standar hidup pas-pasan. Ya. Minimum lah Konsekuensi dari pendapatan yang minimum, maka ada keterbatasan kebutuhan. Karena keterbatasan kebutuhan inilah yang menyebabkan orang ingin memenuhi kebutuhannya melewati jalan yang tidak halal. Makanya kan kalau dalam Islam itu memang sudah ditekankan kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. kekufuran. Gila. Itu Logis. logis. Nah, sebenarnya tugas untuk menangani ini di tangan pemerintah. Masalahnya pemerintahnya itu ngurusin rakyatnya serius apa main-main. Ya kita ngelihat aja kan. Iya. Lihat aja begini. Gitu loh. Tapi katanya orang Indonesia bahagia, Lek. Tolak Apa ukurnya ini? apa? Gua nggak mau tahu. Gua nggak bisa. Lu ngomongin Indonesia, orang Indonesia bahagia, tolak ukurnya apa? Orang Indonesia Tolak tuh ukurnya cuman paling karena bahagia gitu karena loh. ngirim reels lucu. Jadi bahagia tuh tolak ukurnya. Kita cari tolak ukur kebahagiaan orang Indonesia diukur dari tingkat intensitas pengiriman reels lucu ke teman-temannya. Memang paling tinggi orang Indonesia, gue jamin bahagia banget. Aduh. Tapi kalau standar kebahagiaan dari layak hidup, ada nggak yang menggunakan tolak ukur itu? Makanya harus dipertanyakan tolak ukurnya apa kebahagiaan itu. Parah ya. Gini deh, nih daripada pusing ya, Lek. Menurut lu.
ini kan kita udah tahu nih. Kalau kita kalau udah ngomongin inflasi, ngomongin ekonomi, jangankan ekonomi negara ya, ekonomi sendiri aja sulit gitu kan ya. Kalau kita udah ngomongin ini semua ya, apa yang bisa kita perbuat gitu deh. Belajar yang benar. Kan kita nggak mau kayak gini-gini terus gitu loh, gregetnya gua. Gini. Tetap hal pertama itu kita butuh kesadaran. Wajib butuh kesadaran. Kesadaran bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Tapi untuk tahu kita sedang tidak baik-baik saja, itu dibutuhkan ilmu. Agar kita tahu punya tolak ukur lagi nih, punya tolak ukur. Kondisi ideal dan yang tidak ideal. Nanti dari ilmu itulah kita akan tahu bahwa kondisi ideal itu seperti apa, kondisi tidak ideal itu seperti apa. Nah, kondisi yang tidak ideal ini akhirnya membuat kita sadar agar kita harus melakukan apa. Gitu loh. Oke. Bukan fatalis. Gua katakannya bukan itu fatalis. gimana? Ya udahlah, ini mah udah kodonya Allah, gua terima aja, gua ikhlas kok kalau Allah pengennya begini. Islam nggak pernah ngajarin gitu, boy. Iya. Ya kan dalilnya jelas. Rasul itu memerintahkan sahabat untuk mentambatkan tali untanya agar untanya tidak lari. Artinya ada aktualisasi yang memang harus dilaksanakan agar sampai pada kondisi yang diinginkan. Bukan fatalis, tenang aja ya Rasul, ada Allah yang menjaga. Tenang aja teman-teman, insya Allah Allah nggak akan lupa dengan kita. Rezeki udah dipastikan Nggak sama bisa. Allah, gitu ya. Justru kita dengan ilmu itu akan kita manfaatkan untuk mengolah bagaimana dunia ini menjadi ideal. Itulah tolak ukurnya ilmu. Nah sekarang kalau nggak menggunakan ilmu bagaimana? Kita bicara ekonomi, problemnya itu kan karena ilmu. Iya. Keterbatasan ilmu kita, akhirnya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik ekonomi kita sekarang. Kok tiba-tiba naik Nah, gitu ya? Kok tiba-tiba sedangkan kalau kita belajar, oh enggak, ternyata ada penyebabnya. Dari apa? Dari struktural yang memang ditetapkan Amerika untuk aturan dunia, secara regulasi dunia, sifatnya global, artinya permainan geopolitik di sini. Tujuannya apa? Untuk Amerika memastikan dolar itu tetap eksis. Karena kalau dolar tidak eksis atau dolar tidak kepake, yang rugi siapa? Yang habis ya Amerika juga. Karena dolar nggak berguna. Dolar itu ibarat cuman kertas yang ya sampah, tidak berguna, nggak akan kepake. Konsekuensinya mungkin akan seperti Zimbabwe sama Venezuela. Iya, yang 1 kilo telur 1 miliar. Ya karena dolar numpuk. Konsekuensinya kan harus dihabiskan tuh dolar. Itu butuh ilmu loh untuk kita bisa tahu sampai sana. Kalau kita nggak belajar, apa yang akan terjadi? Ya seperti kerbau dicucuk hidungnya, disetir belok kanan mau, disetir belok kiri mau. Tapi lebih mengerikan lagi, kita buta, terus ada orang yang sama-sama buta nuntun kita. Lah kalau kita melek, kita bisa lepas tangan nih. Iya. Wah, lu jurang lo itu. Iya. Lu bawa gua kemana? Karena orang buta yang ngintung. Kalau gua buta, terus maaf ya, pemerintah juga buta. Berarti pemerintahnya masuk jurang, konsekuensinya kita ikut juga. Kita juga masuk jurang, boy. Gak bisa. Jadi mau nggak mau, kenapa pemerintah harus melek, rakyat juga harus melek. Pemerintah langkahnya masuk jurang, masyarakat mengingatkan.